Nah ini apa saja Prof menurut Prof gitu yang bisa menyebabkan seorang itu sampai menyimpang begitu Prof? Adalah mereka yang sudah punya ideologi tadi sebagai hak asasi manusia, dan itu dia berkumpul di dalam gerakan organisasi. Ya, perilaku seperti ini tuh tidak baik gitu. Akan beda bagaimanapun juga dibandingkan dengan di tempat lain. Misalnya di tempat pendidikan formal ada guru yang mendidik 20-30 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat IPB? Bertemu lagi dengan saya Wina Ekawati. Sobat IPB, tidak bisa kita pungkiri bahwa di sekitar kita ada banyak permasalahan sosial. Salah satunya adalah terkait dengan orientasi dan perilaku penyimpangan seksual yang memang sepertinya semakin marak ya belakangan ini. Nah, untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kita di sini Guru Besar dari IPB University Bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga. Langsung saja kita sambut Profesor Eis Sunarti. Apa kabar Prof? Alhamdulillah baik Mbak Wina. Alhamdulillah. Mbak Wina atau Teh Wina? Boleh Teteh, boleh Mbak juga. Kebetulan saya asli Bogor. Oh ya, betul sekali. Teh Wina ya. Boleh Prof. Baik Prof, terima kasih Prof sudah hadir di IPB Podcast nih Prof. Terima kasih sudah diundang. Ya, dan ini kita membahas suatu topik yang ya mungkin ada beberapa orang yang menganggapnya masih tabu begitu ya. Tapi sepertinya kita tetap harus membahasnya ya, karena ini tidak bisa kita pungkiri ada di sekitar kita begitu Prof. Ada dan banyak. Nah, mungkin Prof bisa menjawab dulu nih Prof. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi Prof juga begitu ya sampai akhirnya concern terhadap topik ini? Silakan Prof. Oke, kalau soal concern, mestinya sih semua orang concern ya. Karena ini sesuatu hal yang tidak diinginkan. Yang namanya perilaku seksual menyimpang itu sesuatu yang mengerikan lah kalau boleh dikatakan ya. Apalagi masyarakat Indonesia, keluarga Indonesia itu kan pada dasarnya masih terkategori religiusnya baik ya. Dasar-dasar agamanya masih baik lah, dijadikan sebagai dasar kehidupan. Nah, fakta di lapangan sebetulnya sudah cukup lama tentang data-data riset tentang perilaku seksual menyimpang. Misalnya hubungan seks antara laki-laki dan perempuan remaja itu kan sejak tahun 80-an bahkan sudah muncul. Pernah ada mahasiswa yang melakukan penelitian itu di Jogja, kemudian diundang oleh Prof. Andi Hakim Nasution sebagai mahasiswa IPB karena melakukan penelitian yang cukup fenomenal gitu. Itu udah lama sekali. Wow. Nah, kemudian kalau perilaku seksual menyimpang yang sesama jenis, yang homo, itu juga berkembang. Kemudian data-data itu banyak di media bagi orang yang ingin menelusurinya. Kalau khusus bagi saya, kebetulan, nah ini ada kata kebetulan, tapi sebetulnya kan tidak ada yang kebetulan ya. 2015 saya itu melakukan penelitian tentang resiliensi remaja. Baik. Jadi youth resiliency, melihat bagaimana faktor keluarga, sekolah, masyarakat mempengaruhi tentang resiliensi remaja itu. Di kota, di kabupaten, waktu itu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok. Dan dari suatu riset itu kemudian kita melakukan mixed method antara kuantitatif dengan kualitatif. Pada saat melakukan penelitian kualitatif, kita mengundang FGD berbagai pihak, dari polisi, dari LSM, dari berbagai pihak lah yang praktisi ke remaja. Kita melakukan FGD, salah satunya adalah memetakan ancaman-ancaman remaja di sekitar kita. Di Bogor, di Depok. Kemudian kita petakan tuh lokasi-lokasi yang dianggap rawan. Misalnya dari Bubulak ke sini ke Darmaga. Titik-titik yang rawan bagi remaja itu di mana aja? Titik tawuran, titik-titik itu ketahuan lah. Melakukan hubungan seks di mana kemudian temuan kondom dan sebagainya. Nah, termasuk menemukan titik-titik di mana ada anak-anak usia belasan tahun, laki-laki yang saling berkumpul, kemudian belajar berhubungan sesama jenis. Kenapa itu terjadi? Karena mereka terpapar oleh pornografi di gadget, gitu. Terpapar, lihat link, lihat iklan segala macam sampai kepada muatan seperti itu. Dan kemudian mereka tahu kalau ingin coba itu seperti apa. Berkumpullah mereka. Nah, dari situlah kemudian kita melihat bagaimana sih petanya, bagaimana datanya. Akhirnya kemudian setelah
penelitian itu selesai, saya tidak berhenti di situ dong gitu. Akhirnya kemudian kita mencari data yang lebih lebih menggambarkan situasi yang ada itu kepada lembaga-lembaga yang memang concern terhadap bantuan kepada mereka yang punya risiko kena HIV/AIDS. Salah satunya adalah yang melakukan laki-laki seks laki-laki atau LSL. Jadi saya datang, minta waktu, kemudian melakukan FGD, in-depth interview ya. Dan di sana kemudian sampai mendapatkan data by name by address di Bogor itu 6.600 laki-laki seks laki-laki yang punya potensi kemudian tadi terkena penyakit dan mendapatkan bantuan obat. Nah, LSL itu tidak selalu sebetulnya homo, bisa jadi dia bisex karena dia laki-laki seks laki-laki tapi dia juga punya keluarga. Nah, masalahnya akibat dari itu kemudian membawa penyakit kepada keluarga. Nah, kemudian juga tidak sedikit yang juga akhirnya menjadi konflik dan mendatangkan perceraian. Nah, jadi itu awal dari saya kemudian menjadi concern tentang data-data itu, kemudian searching banyak data di seluruh Indonesia, di kota kecil, di desa, di kabupaten, ya, dan sekitar IPB juga banyak gitu. Dan kemudian dari situ kebetulan kita concern untuk bagaimana tentang aturan untuk mencegah perluasan. Kan kita tidak ingin dong gitu ya ini meluas ya, kemudian mengancam keluarga Indonesia. Jadi kalau saya sebagai ahli keluarga tentunya harus memikirkan bagaimana nilai-nilai keluarga, struktur keluarga yang stabil itu dicapai dan menghasilkan anak-anak yang tumbuh kembang optimal dan sebagainya. Persoalannya ternyata ancaman kepada keluarga bukan hanya masalah ekonomi yang selama ini disampaikan gitu, ya, bahkan yang menyebabkan perceraian itu seringkali ekonomi cekcok. Ternyata ketika digali lebih lanjut, beberapa data di pengadilan agama berbagai kabupaten dalam kurun beberapa tahun, salah satu penyebab perceraian adalah karena satu atau dua-duanya sudah karena homo. Apakah si istrinya LSB, apakah si suaminya gay. Jadi asalnya normal bisa menjadi gay, asalnya normal bisa jadi lesbi. Baik. Gitu. Ini kan berarti memang by data kondisinya sudah semengkhawatirkan itu begitu ya, Prof ya. Nah, angkanya kan besar sekali kan, gitu. Artinya gini, kalau kita mau bicara prosentase, taruhlah 6.600 itu sedikit lah dibandingkan dengan penduduk Bogor misalnya. Tapi kalau kita bicara bahwa itu suatu penyimpangan yang harusnya tidak ditolerir, satu itu udah banyak kan gitu ya, karena bakal menular gitu. Baik, apalagi sekarang sudah semakin canggih gitu kan gadget, dan bahkan tadi juga Prof sudah sampaikan bahwa kita sudah bisa mengakses konten dari mana saja begitu, dan apalagi mungkin anak-anak kita yang digital savvy, mereka sangat jago sekali gitu kan untuk mengakses apapun gitu ya. Kadang-kadang kita nggak kepikiran tapi mereka bisa akses gitu, sehingganya mereka bisa mengakses mungkin konten-konten yang tidak baik begitu, Prof. Apakah itu juga berkontribusi gitu terkait dengan perkembangan dari orientasi dan perilaku penyimpangan seksual di Bogor dan mungkin di Indonesia begitu? Di Indonesia ya, kita concern ke Indonesia aja. Betul sekali. Jadi yang paling memudahkan diakses oleh semua pihak, kapan aja. Kadang-kadang kan orang tidak tahu mau mengakses itu kan di ujung jari ya, di telunjuk. Kadang-kadang hanya baca WA, postingan, chat, kemudian ada iklan. Kemudian dihubungkan ke link mana. Ketika klik, kita mau baca apa, di situ ada muatan macam-macam. Siapa yang bisa menjamin bahwa seorang, bukan hanya anak ya, tapi juga orang dewasa sekalipun, gitu. Akhirnya kemudian melihat, asalnya mungkin tidak mau gitu ya. Tapi kemudian karena sering, akhirnya juga terlihat. Diulang kali, kemudian akhirnya menimbulkan suatu sensasi dan kemudian ingin mencoba. Itulah yang terjadi kepada anak-anak kita, anak remaja. Pak mungkin tidak sampai melakukan, tapi paling tidak kalau misalnya kontennya adalah yang sifatnya memprovokasi, mengadvokasi bahwa itu tuh oke, bahwa itu kan
itu kan sama-sama makhluk Tuhan, tidak mau itu sesuatu yang harus dihormati. Akhirnya yang diubah juga tentang value, tentang nilai, bahwa itu oke, itu harus diterima. Kalau kita nggak menerima, kita kok kayak orang jahat. Right. Siapa sih kita, sok suci dan segala macam. Itu jauh lebih kuat sekarang ini pengaruhnya. Perubahan persepsi, karena memang perubahan tadi dari akses terhadap pesan-pesan tentang itu. Berarti bisa sampai mengubah ideologi seseorang ya. Akhirnya kemudian awalnya adalah nggak enak hati. Kok kayak saya orang jahat, nggak nerima. Padahal dia juga orang baik. Dia juga sama-sama makhluk yang maha kuasa. Kok kita seperti jahat sekali gitu. Akhirnya kemudian menerima, kan? Menerima akhirnya membenarkan. Kalau sudah membenarkan kemudian menganggap itu sebagai hak asasi manusia, maka pihak-pihak tertentu menganggap itu sebagai sebuah perjuangan untuk menuntut hak asasi manusia. Itulah yang kemudian jadi gerakan. Dibenturkannya dengan HAM. Ya, jadi ada dua sebetulnya. Ada yang perilaku karena penularan. Ada perilaku itu karena terjebak, akhirnya kemudian juga menjadi iya. Nah, ada yang memang karena suatu cara pandang bahwa itu adalah hak asasi, itu adalah hak setiap orang yang tidak boleh diganggu gugat, sehingga kemudian harus diperjuangkan untuk diterima secara legal di sebuah negara. Itulah yang disebut dengan gerakan. Jadi yang lebih bahaya, dua-duanya punya bahaya, tapi yang mungkin secara sistemik, secara terstruktur itu adalah yang punya gerakan. Dan itu ada di organisasi-organisasi. Jadi saya menemukan organisasi pada saat 2016, saat itu ada kejadian di UI, ya, ada mahasiswa yang menyatakan, ada pejabat yang menyatakan bahwa LGBT tidak boleh masuk kampus, gitu, karena ada satu clue bahwa ada suatu support group di kampus itu yang membuka ruang untuk menerima itu sebagai sesuatu yang harus diterima. Nah, mendatangkan respon dari pejabat. Ucapan pejabat itu kemudian mendapatkan reaksi keras justru dari organisasi-organisasi tadi. Jadi organisasi itu kemudian melakukan petisi, mensu si pejabat itu. Ada 7 pejabat yang dilaporkan tahun 2016, dan kemudian dia melakukan petisi itu didukung oleh banyak organisasi yang mendukung bahwa LGBT adalah hak asasi manusia, selain juga individu-individu. Nah, disitulah kemudian kita jadi tahu, oh, kekuatannya sudah seperti itu ya, gitu. Jadi di Indonesia gerakan itu sudah sangat nyata. Dan bahkan mereka melakukan kongres luar biasa, melakukan dialog nasional yang kemudian menghasilkan suatu dokumen untuk bagaimana gerakan mereka untuk memperjuangkan hak mereka itu masuk ke eksekutif, legislatif, yudikatif. Jadi serius, karena beranggapan bahwa itu adalah hak, gitu. Sehingga ya tidak bisa dicegah gitu harusnya. Mereka berpikirnya seperti mereka itu. Begitu. Oke. Tapi kan memang yang kita agak bingung kan untuk menyampaikan edukasinya gitu kepada anak-anak atau mungkin ke sesama dewasa begitu. Itu tadi ya, Prof, masih banyak yang beranggapan bahwa ini adalah hak. Ada orang yang terlahir memang sudah memiliki orientasi seksual yang demikian, misalkan ada argumentasi yang seperti itu. Padahal tentunya yang ini, karena ini suatu penyimpangan, berarti kan ada yang faktornya begitu, ada faktor yang menyebabkan seorang itu harusnya dia lurus straight gitu, tapi dia menyimpang begitu. Ini kan seharusnya yang kita bisa edukasi gitu kepada masyarakat bahwa ini memang seharusnya tidak seperti ini. Ada hal-hal yang bisa menyebabkan orang mengalami penyimpangan, dan hal-hal inilah yang seharusnya yang bisa kita cegah bersama begitu. Nah, ini apa saja, Prof, menurut Prof gitu yang bisa menyebabkan seorang itu sampai menyimpang begitu, Prof? Oke, mungkin yang pertama, kalau secara jumlah ya atau bahkan persentase di Indonesia itu mayoritas masih menolak. Baik, ya. Masih menganggap itu suatu penyimpangan, masih dilabel sebagai penyimpangan. Yang menganggap bukan penyimpangan itu adalah pada umumnya adalah mereka yang sudah punya ideologi tadi sebagai hak asasi manusia, dan itu dia berkumpul di dalam gerakan organisasi. Di dalam prakteknya, perilaku menyimpang itu juga dilakukan oleh orang-orang yang sebenarnya tahu itu adalah salah. Dan banyaknya seperti itu. Ini salah sebetulnya. Saya nggak pingin begini. Bahkan saya pingin kembali. Itu banyak yang seperti itu. Namun yang kekuatan yang tadi punya cara pandang, mindset ataupun worldview-nya
itu adalah ada di organisasi yang juga lumayan besar. Angkanya sampai 200-an organisasi yang pro LGBT di Indonesia itu. Wow. Nah, jadi tapi kalau secara jumlah sih mayoritas orang Indonesia masih menganggap itu salah. Itu penyimpangan gitu ya. Nah, ini tentunya harusnya sih menurut kita yang memahami tentang dasar-dasar landasan beragama, justru ini yang dikuatkan gitu. Karena kalau yang mayoritas ini tapi kemudian cenderung apatis, diam, ya laju penambahan dari yang punya gerakan dengan sistematis tadi itu akan jauh lebih kuat gitu. Apalagi secara perilaku cenderung juga memperluas, karena orang kalau sudah berada di situ untuk menjadi kembali itu pertama nggak mudah. Justru kadang-kadang mendapatkan kekuatan dengan adanya ada di lingkungannya, kemudian mengalir dan kemudian bertambah korban-korban baru. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau bicara tentang apa sih faktor yang menyebabkan, ya tadi faktornya adalah karena misalnya penularan berada di lingkungan yang tidak tepat bisa menyebabkan orang juga terpengaruh cara pandangnya. Mungkin awalnya adalah cuek aja deh, kan dia orang baik, gitu. Dia orang baik kok gitu ya. Kemudian menerima gitu ya. Suatu ketika mungkin menerima itu juga ingin mencoba. Suatu ketika mungkin tidak sengaja merasakan gitu ya, atau bahkan mungkin yang secara paksaan itu menjadi korban, akhirnya kemudian jadi pelaku juga. Jadi kejadian kan banyak yang karena korban kemudian tidak mendapatkan penanganan yang tuntas, karena kita nggak pernah tahu indikator tuntas itu seperti apa. Akhirnya jadi pelaku. Contohnya kasus Reinhard Sinaga yang di Inggris itu, kan dia mendapatkan perlakuan yang bukan pelecehan lagi ya, kekerasan lah. Itu kan pada saat dia anak-anak. Tapi kemudian muncul menjadi suatu perilaku, dia menjadi pelaku yang memakan korban 200-an orang gitu ya. Dari 55 aja kasusnya sampai 165 kasus, bertahun-tahun disidangkan di Inggris gitu ya, seperti itu. Munculnya menjadi setelah dia dewasa kan gitu. Jadi artinya bahwa akan kebayang nggak gitu ya ketidakmampuan kita melakukan perlindungan, kontrol kepada anak-anak ataupun keluarga, anggota keluarga, karena tidak selalu anak-anak, bisa juga suami dengan istri gitu ya, karena ada pergaulan dan sebagainya, akhirnya terjebak. Itu hanya kemudian bisa seperti itu skalanya. Nah, tentunya Indonesia kan kita tidak menginginkan ya berada pada nantinya itu adalah salah satu negara yang berada pada negara yang pro. Bahkan mungkin suatu ketika melegalkan secara hukum, secara aspek legalnya. Kan negara-negara yang sekarang ini bahkan melegalkan pernikahan sesama jenis, 20 tahun lalu itu adalah mereka yang against terhadap ajaran terhadap perilaku itu, karena misalnya masih menggunakan nilai-nilai agama dan sebagainya. Tapi 15 tahun kemudian, 20 tahun kemudian menjelma menjadi negara yang justru pro. Nah, tentunya kita tidak ingin dong Indonesia berada pada itu, pada posisi itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, kita harus melakukan perlindungan seoptimal mungkin. Kalau semua orang paham bahwa ada ancaman, jadi edukasi tentang adanya ancaman melalui berbagai channel, terutama gadget, lingkungan anak-anak di mana dan sebagainya. Nah, itu harus betul-betul dilakukan pada level bawah tuh, karena ini kan di level bawah gitu. Dan kalau setiap keluarga itu melindungi anggota keluarganya, ya tentunya insya Allah sih sebetulnya kita berharap jangan sampai Indonesia menjadi salah satu negara seperti di luar begitu. Berarti untuk edukasi ke anak-anak kan sangat penting sekali begitu ya Prof ya. Nah, apakah ada langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh orang tua begitu ketika ingin menyampaikan kepada anaknya bahwa perilaku seperti ini tuh tidak baik gitu. Itu memang yang paling utama harusnya di keluarga, karena kan kedudukan seseorang individu, apakah itu anak, apakah itu juga orang dewasa, istri di mata suami, suami di mata istri gitu ya, akan beda bagaimanapun juga dibandingkan dengan di tempat lain. Misalnya di tempat pendidikan formal, ada guru
yang mendidik 20-30 orang, ya tentang concern tentang anak, tapi nggak akan sama concern seorang guru kepada seorang anak di kelas itu dengan bagaimana seorang orang tuanya yang hanya langsung cuma 1-2 orang kan, punya anak 3-4 gitu. Nah, bagaimana sebetulnya memberikan edukasi kepada keluarga bahwa ada ancaman loh, bukan untuk membuat keluarga itu menjadi apa istilahnya parno gitu ya, tapi digunakan ya secara memadai untuk melakukan perlindungan secara memadai, karena jangan sampai menyesal. Seperti buku yang saya tulis, jangan sampai menyesal, karena kalau kita misalnya terlambat aja karena kita nggak ngeh tentang adanya ancaman, kemudian kita tidak melakukan suatu upaya kewaspadaan, tiba-tiba terlanjur misalnya anak ikut suatu pertemuan atau dengan siapa yang tidak punya apa gitu, terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan, yang dampaknya bisa seumur hidup. Beda sekali. Jadi memberitahu bahwa ada kemungkinan risiko loh kalau menghidap gini, kalau ada orang seperti ini kamu harus ngapain dan sebagainya. Memberitahu 1 hari sebelumnya dengan sesudahnya bisa beda loh dampaknya gitu. Nah, oleh karena itu keluarga harus punya kesadaran itu untuk melakukan pencegahan, karena inti dari perlindungan itu adalah pencegahan. Jadi pencegahan itu adalah inti dari perlindungan. Kalau kita ingin melindungi orang-orang tersayang, orang-orang terkasih gitu ya, maka cegah. Karena kalau sudah terjadi, walaupun kita bisa recovery dengan upaya yang sangat besar dan juga tenaganya luar biasa, effortnya tuh ya, belum tentu nggak akan sama lagi hidup. Orang yang pernah jadi korban dengan yang tidak kan beda. Hidupnya gitu ya. Nah, dengan upaya juga yang luar biasa. Jadi kalau orang sudah terjadi penyimpangan karena keterlambatan untuk pencegahan, hasil-hasil riset sih mengatakan bahwa itu bisa recovery, tapi ya hidup nggak akan sama lagi. Oleh karena itu menjadi agenda ya, tantangan dan jadi agenda dari keluarga Indonesia untuk melakukan perlindungan kepada anggota-anggotanya, termasuk tadi bukan hanya ke anak fokusnya, tapi juga sesama, suami ke istri, istri ke suami. Kan kadang-kadang mungkin kita pingin nge-gym, ya, gymnya di mana, gitu ya, gimana intensitasnya dan sebagainya. Nah itu juga kan artinya si pasangan juga harus mulai kasih warning dong, gitu, saling tahu. Si istri ke suami, suami ke istri, demikian juga ke anak. Ini intinya sih kewaspadaan itu menjadi sangat penting sekarang ini. Harus saling menjaga begitu ya, Prof. Betul. Nah, Prof, kalau misalkan di tengah masyarakat kita sendiri begitu, apakah sudah ada aksi nyata upaya untuk tadi pencegahan orientasi dan perilaku penyimpangan seksual? Upaya ya, upaya masing-masing pasti ada, tapi tergantung dari kadar kesadarannya masing-masing. Keluarga yang paham tentang adanya ancaman dengan yang tidak itu beda banget. Saya menyaksikan sekali orang-orang yang paham adanya gerakan misalnya, adanya ancaman dengan data-data, dengan tidak itu beda sekali. Nah masalahnya kan tidak semua orang punya kesempatan untuk tahu bahwa ada ancaman ini. Ini termasuk bahkan gerakannya, nggak banyak, nggak semua orang tahu. Artinya harus ada pihak yang memberitahu. Harus ada pihak yang mau untuk memberitahu gitu, karena tidak semua ternyata punya kesempatan untuk tahu agar melakukan upaya ya. Nah sehingga itu dilakukan oleh semua pihak. Nah kalau upaya yang lebih jelas adalah dilakukan waktu itu judicial review ke MK untuk KUHP, pasal-pasal tentang cabul sesama jenis ya. Jadi tentang perilaku asusila, tentang zina, kemudian perkosaan dan cabul sesama jenis. Nah, jadi judicial review ke MK untuk KUHP itu dalam rangka menyediakan suatu payung hukum. Tujuannya agar membuat orang itu semua pihak tahu bahwa ada hukum loh gitu, dilarang, dengan harapan adanya pasal yang lebih eksplisit melarang cabul sesama jenis baik antar anak. Anak ini kan sampai 18 tahun. 18 tahun itu udah mahasiswa loh. Gitu. Jadi sesama anak kepada anak, antar orang dewasa ya, suka sama suka umumnya
Kalau misalnya tidak suka sama suka kan termasuk perkosaan ya, itu otomatis ada pasalnya sendiri gitu. Itu harusnya ada. Jadi saya termasuk waktu itu adalah yang mengajukan judicial review ke MK Sudah sebagai sampai mana pribadi. sekarang, Prof? Oh sudah selesai judicial review-nya, tapi kan ditolak oleh MK gitu. Baik. Nah jadi intinya adalah sebetulnya semangat yang kami sampaikan agar ada panduan gitu. Dengan adanya pasal itu membuat orang menjadi hati-hati loh, ada pasalnya loh gitu. Bukan bertujuan untuk menghukum orang, bahwa menghukum orang itu adalah konsekuensi. Kalau saya berpikirnya begitu, bahwa orang itu misalnya dihukum karena kesalahannya itu konsekuensi, sama halnya dengan melakukan kesalahan lainnya ya ada hukumannya. Tapi yang lebih utama, kalau misalnya ada pasal yang menyatakan itu, orang menjadi takut. Orang menjadi diingatkan, ada pasalnya loh. Kalau kamu melakukan ini bisa kena ini, sehingga kemudian ada dorongan untuk tidak melakukan itu. Jadi sebetulnya bukan kalau saya mengajukan waktu itu agar di KUHP itu ada larangan, lebih kepada tuntunan agar menuntun orang untuk tidak melakukan kesalahan, bukan semata-mata ingin menuntut kemudian memenuhi penjara agar dipenuhi oleh orang-orang yang melakukan kesalahan. Bukan itu kalau semangat saya sebetulnya. Karena kalau tidak ada pasal itu, maka menjadi sangat mudah untuk melakukan itu, dan kemudian anak-anak mencontoh. Misalnya gini, ada pesta gay yang sampai 141 orang dibawa ke polisi, ke kepolisian. Apa yang terjadi? Besoknya dilepas. Karena memang tidak ada pasal yang melarang itu, apalagi kalau suka sama suka. Gitu. Akhirnya anak-anak kita mencontoh, nggak ada pasalnya kok, nggak ada larangannya, nggak ada hukumannya. Akhirnya kemudian menjadi cukup berat untuk melakukan upaya-upaya mengedukasi dan sebagainya. Dan itu menjadi kemenangan bagi mereka yang mengatakan bahwa itu kan tidak ada larangan, itu adalah juga ya hak mereka gitu. Nah ini yang sebetulnya menjadi catatan ya, upaya yang dilakukan oleh masyarakat sipil. Saya saat itu menjadi pemohon ke MK tahun 2016-2017. Ada 21 atau 22 kali sidang di MK. Itu sidang, ada perkara terpanjang di MK sepanjang sejarah MK. MK itu biasanya kalau melakukan persidangan itu hanya 5 kali. Kemudian udah diputus. Tapi untuk urusan ini itu sampai 21 kali. Alot sekali berarti. Alot sekali, karena banyak pihak yang kemudian berhadapan menganggap bahwa itu tidak masalah, tidak boleh ada pasal itu gitu. Akhirnya kemudian ya dengan berat hati ternyata ya kita menerima bahwa MK mengatakan MK tidak berwenang untuk mengeluarkan, memutuskan. Terus kami bertanya loh, kalau tidak berwenang kenapa nggak ditolak dari sejak awal? Kenapa disidangkan sampai 21 kali? Nah, jadi istilahnya waktu itu mengatakan apakah kayak salah alamat loh kita itu gitu. Kalau misalnya kan MK tidak berwenang, seakan-akan kita salah alamat dong mengajukan ke MK. Terus kalau salah alamat kenapa 21 kali sidangnya gitu kan? Tapi itu artinya menunjukkan bahwa kekuatan mereka itu kuat gitu loh. Justru dengan itu ya qadarullahnya kemudian MK tidak menyetujui, sebetulnya kita perlu mengambil pembelajaran untuk kemudian melakukan suatu upaya justru lebih keras lagi untuk melakukan perlindungan gitu. Nah ini yang menurut saya perlu dilakukan oleh semua pihak, karena kalau tidak, laju degradasinya semakin kuat. Baik, dan tentunya tadi upaya-upaya dari Ibu dan juga masyarakat sipil lain yang ingin ada regulasi yang mengatur hal ini, dilandasinya dengan cinta dong, bukan dengan kebencian, bukan. Karena itu hak kita juga untuk melindungi kita sendiri agar menjalankan nilai-nilai yang kita anut. Termasuk nilai agama. Kan juga Undang-Undang Dasar 45 kan secara konstitusional itu adalah hak kita untuk menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan kita. Nah kalau misalnya mayoritas penduduk Indonesia itu Muslim, Muslim ini kan sangat ketat ya dalam mengatur hidup. Misalnya gini, masuk ke kamar mandi kaki kiri, keluar kaki kanan, ada doanya, makan juga harusnya tangan kanan, minum sambil duduk gitu. Itu yang sederhana-sederhana ya. Apalagi yang berkaitan dengan hubungan seks. Itu kan sesuatu yang betul-betul diatur. Makanya kemudian kalau di dalam ayat Al-Quran kan yang dilarang itu mendekati zina aja udah nggak boleh gitu. Dan jelas di dalam Al-Quran itu yang namanya hubungan sesama jenis itu kan betapa buruknya. Jadi kalau kita ingin melindungi
keluarga kita, orang yang kita sayangi, supaya nilai-nilai itu tetap menggunakan nilai-nilai yang kita anut, kan itu dasarnya kuat sekali gitu. Baik Prof, pertanyaan terakhir dari saya Prof, jika di keluarga kita pokoknya atau sahabat kita atau teman-teman kita mungkin sudah ada arah orientasi perilaku penyimpangan seksual seperti itu, bagaimana sikap kita? Tentunya kan ya balik lagi yang kita hadapi ini sesama manusia gitu. Apa sikap yang paling pas yang bisa kita lakukan begitu Prof? Jadi memang mengenali secara dini itu yang paling penting. Kalau ada ciri-ciri yang sudah agak melebihi dari nilai-nilai normal, misalnya anak laki-laki senang pakaian ketat, senang kemudian memperhatikan tubuh yang berlebihan, bahkan kemudian senang bergaul sesama jenisnya yang melebihi batas gitu ya. Sebenarnya orang tua harus sudah mulai aware. Jangan dibiarkan terus kemudian berlanjut. Nah, jadi mengenali sejak awal itu yang harus dilakukan. Tapi kalau sudah sampai ada gejala yang lebih menuju ke situ, maka keluarga harus menurut saya melakukan suatu upaya yang jauh lebih keras untuk mencegah itu, untuk mengembalikan sumbernya dari mana, dirapihkan kembali, dijauhkan dari sumbernya. Tapi tentunya dengan cara yang juga cara yang baik, karena kalau misalnya dengan cara yang kasar, anak berontak, misalnya kalau anak gitu ya, bukannya menyelesaikan masalah kan, tapi bahkan menjauh. Nanti justru bahkan kemudian anak tidak mau lagi dekat dengan orang tua, tidak mau mendengar orang tua gitu ya. Nah, jadi bagaimana agar kalau orang tua pada posisi sebagai orang tua yang mengarahkan anak, membimbing, itu kata-katanya didengar oleh anak. Ketika orang tua selama ini tidak pernah berkomunikasi, komunikasinya kurang, tiba-tiba mengatur sesuatu yang sangat hal yang besar, anak tidak akan efektif juga gitu. Makanya kemudian untuk pencegahan itu adalah juga bagaimana ikatan batin, kemudian bonding orang tua dengan anak itu harus kuat, sehingga suatu ketika ada ancaman, orang tua itu masih didengar oleh anak. Masih didengar oleh anak. Nah, kalau misalnya sampai pada satu titik di mana orang tua itu merasa tidak memiliki kemampuan, maka cari bantuan. Cari bantuan kepada pihak-pihak yang tepat tentunya, gitu ya. Karena tidak semua psikolog juga memiliki nilai yang sama dengan kita. Bisa jadi misalnya ada yang punya pandangan bahwa itu hak dia. Nah, jadi artinya harus mencari sumber atau acuan, rujukan yang juga sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh keluarga. Wah, terima kasih Prof atas ini juga wejangannya juga, dan ini tentunya untuk Sobat IPB juga yang memiliki keluarga, kita pasti semuanya memiliki keluarga ya, dan kita sama-sama lebih tingkatkan lagi concernnya, dan kita cek lagi nih anak-anak kita, saudara-saudara kita, kira-kira ada nggak yang mungkin secara perilaku yang kita bisa lihat ya Prof ya. Kalau misalkan mungkin kelihatannya sudah agak menyimpang, bisa kita ajak ngobrol dulu begitu ya Prof ya. Tentunya dengan pendekatan-pendekatan yang baik, pendekatan-pendekatan yang ya tentu kan manusiawi gitu ya, dengan yang baik gitu, dilandasi dengan cinta tentunya, bukan kebencian begitu ya Prof. Dan mudah-mudahan dengan demikian kita bisa sama-sama untuk melindungi keluarga kita dan mencegah orientasi dan perilaku penyimpangan seksual untuk terjadi di sekitar kita begitu ya Prof ya. Baik Prof, terima kasih sudah hadir di IPB Podcast. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Insya Allah ini pasti sangat bermanfaat sekali ya untuk saya dan juga untuk Sobat IPB yang menyimak. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Prof ya. Siap. Tentunya dengan topik yang tidak kalah menarik. Baik Prof, terima kasih sekali lagi. Baiklah Sobat IPB, demikian di IPB Podcast kali ini. Semoga apa yang didiskusikan antara saya dan juga Prof. Sunarti bisa menjadi informasi yang berharga untuk Sobat IPB dan keluarga. Saya Wina Ekawati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.